Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang ban ya, tetapi tidak secara langsung karena mereka tidak memproduksi ban, tapi mereka memproduksi kain ban yang memiliki fungsi untuk memisahkan struktur lembaran karet tapak dalam ban dan tapak luar ban sebelum masuk proses assembling ya. Jadi memisahkan aja. Itulah produk yang mereka hasilkan ya. Perusahaan yang kita akan bahas pada kali ini bernama Indocorsa Tbk dengan kode emiten BRAM atau BRAM. Alasan saya membahas perusahaan yang satu ini karena mereka akan memberikan dividen jumbo Rp200 per lembar saham dengan come date 30 November 2021. Jadi masih ada 6 hari sebelum dia come date-nya. Ya, kalau Rp200 berarti sekitar 2%-an ya dividen yield-nya ya. Cukup kecil tapi tidak apa-apa. Yang penting ada teman-teman ya. Kita akan berkenalan dengan BRAM yang akan membagikan dividen Rp200 per lembar saham ya. Jadi mereka pas awal didirikan tidak bernama Indocorsa, tapi mereka perusahaan lain. Dan akhirnya terjadilah proses akuisisi sehingga mereka berubah nama ya. Mereka lahir pada tahun 1981 dengan nama PT Brantamulia sebagai pemasok utama bahan penguat ban premium di kawasan Asia Tenggara, teman-teman ya. Lalu tahun 1985 mereka membuka pabrik kain ban pertamanya di Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, kegiatan operasi secara komersil dimulai pada tanggal 1 April 1987. Lalu mereka melakukan IPO pada tahun 1990 dengan nama PT Brantamulia Tbk dengan kode BRAM, teman-teman ya. Lalu mereka melakukan ekspansi dengan mendirikan perusahaan patungan yang diberi nama Thai Brantamulia Co. Ltd ya pada Oktober 1990. Lalu pada tahun 1993 mereka membuka pabrik kain ban di Ayutthaya, Thailand. Selanjutnya, Perseroan mendirikan PT Brantamulia Teijin Indonesia dengan bekerjasama dengan Teijin Limited Jepang pada awal 1996 untuk memproduksi benang ban polyester, dan produk komersial dimulai pada tahun produksi komersial pada tahun 1997 di Citeureup, Bogor, Jawa Barat ya. Lalu pada tahun 1997, DuPont Chemical and Energy Operation Inc. mengakuisisi saham Perseroan sebanyak 19,78% sahamnya. Akuisisi ini memberikan angin segar bagi Perseroan karena kerjasama tersebut menghasilkan aliansi strategis hingga Januari 2006. Kerjasama tersebut berakhir pada tahun 2006 ketika DuPont menjual seluruh sahamnya kepada beberapa pemegang saham pendiri PT Brantamulia Tbk. Lalu pada tahun 1999 mereka melakukan pencabutan pencatatan sahamnya. Lalu Perseroan meningkatkan kepemilikan sahamnya di Thai Brantamulia Ltd dari 49% menjadi 64,19% pada tahun 2000 ya. Lalu tahun 2006 Corsa Global AS yang merupakan salah satu perusahaan dalam Turki Sabancı Holding Group memberi 51,3% saham Perseroan. Sampai dengan tahun 2018, Corsa Global telah meningkatkan sahamnya menjadi 61,50% dan berganti nama menjadi PT Indocorsa Tbk ya. Dengan kepemilikan saham, Perseroan di PT Indocorsa Teijin meningkat pada tahun 2008 menjadi 99,9% dengan membeli saham yang dimiliki Teijin Fiber Limited. Sehingga pada tahun 2009, PT Indocorsa Teijin berganti nama menjadi PT Indocorsa Polyester. Lalu kita akan melihat direksi mereka. Ada Bapak Ibrahim Osgur Yildirim sebagai Presiden Direktur, lalu Bapak Omur Mentes sebagai Direktur, Bapak Junaid Tegui sebagai Direktur, lalu Bapak R. Wahyu Yuniarto sebagai Direktur, lalu Bapak Bulen Botsdogan sebagai Direktur Independen. Lalu komisarisnya ada Bapak Ari Cariskan sebagai Presiden Komisaris, Ibu Fatma Arzu Erjin sebagai Komisaris, Bapak Mehmet Mesut Ada sebagai Komisaris, Bapak Adir Irter Turan sebagai Komisaris Independen, lalu Bapak Andreas Lesmana sebagai Komisaris Independen. Dan ini produk mereka, ada benang ya, benang nilon 66 dan polyester HMS untuk produksi kain ban. Lalu kain ban lagi yang ini ya teman-teman. Jadi mereka tidak bergerak langsung dalam produksi ban, tapi mereka membantu dengan produk pelengkap mereka. Terus bagaimana sih keuangan daripada BRAM ini sampai mampu membagikan dividen jumbo Rp200 per lembar saham? Mari kita sama-sama cek di RTI Business. Dan inilah penampakan fundamental daripada BRAM. Kita lihat di sini tahun kemarin mereka minus ya, tapi tahun ini bangkit kembali, bagus banget. Mereka akan membagikan dividen Rp200 per lembar saham dengan come date tanggal 30 November ya. Listingnya sejak tahun 1950, jadi udah lama banget. Kita akan melihat fundamentalnya di sisi operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice. Di sisi PR-nya sudah sedikit mahal, 11,11 kali PR-nya ya, PBV-nya 1,42 kali, jadi
saya akan skip dulu Bram ini. Di sisi operating profit margin 13%, which is nice. Net profit margin 10%, nice. Di sisi cash rasionya 9% doang, tapi tenang teman-teman. Quick rasionya 114%, lalu dengan current rasio 219%. Jadi keuangannya bisa dibilang cukup sehat ya. Jadi apakah Bram ini menarik untuk diinvestasikan? Saya akan tunggu momen yang tepat ya. Karena harganya PR-nya sudah di atas 10 kali. Jadi saya akan menunggu sampai dia di titik 10 kali atau ke bawah ya. Memang menarik sih, dividennya jumo banget ya. Kita lihat di sini, wow, di atas 100 rupiah. Bahkan nanti tanggal 30 November 2021 200 rupiah per lembar saham ya. Jadi cukup menarik di dalam sisi dividen. Dan juga sektor yang mereka tekuni itu di bidang ban sih, bisa dibilang konsumer tapi tetap merupakan konsumer yang cukup mahal ya, karena ban itu kan mobil ya. Jadi untuk Bram ini sampai kinerjanya membaik, saya akan skip dulu. Demikian tentang Bram yang akan skala bagi dividen 200 rupiah per lembar saham, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.